Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat ketemu lagi dengan YouTuber Kulo Inyong ya. Kulo Inyong. Kulo Inyong. Ya. Surindo Family Channel. Ternyata kita memang YouTuber Cilacap tidak sengaja tersambungkan lewat media sosial dari YouTube, kemudian beralih kepada ya kontak darat ya. Alhamdulillah. Kopdar. Ya, Kopdar ya. Alhamdulillah sore ini kami kerawan lah kedatangan seorang YouTuber dari Cilacap kota ya, Ya, kota. Gulo Inyong, yang kemarin-kemarin memang sudah kontak dengan saya ketika saya mau pulang ke Indonesia dengan adanya BIMTEK yang ada di Bali. Terus pulang ketemu main lah ya dolan karo wong Cilacap karo ngapak bareng ya. Oke, wis ket kapan nggih Gulo Inyong? YouTube ya, Pak? Iya. YouTube dari 2019. 2019. Tapi Wis. beda kalau beliau lah. Beliau munggah. Ratingnya munggah terus tang Suriname. Dulu Suriname jos lah ya. Untuk apresiasi maring suku Jawa kayak hebat. Iya. Guyub rukun. Tapi spesifikasi wong apa ora oke nang Ora oke ya. Ora oke ya. Rata-rata bahasanya bahasa apa jenenge? Wetanan. Jawa Timuran ya. Wetanan. Ya mbiyen mestine ya apa jenenge? Komunitas Jawa Kulon, Jawa Tengah, Jawa Wetan ya. Sing akeh Jawa Wetan dadi ya kegawa. Wetan ya. Iya. Sing wong Kulon kayaknya bahasanya juga Wetanan ya. Iya. Ngomong Sunda bengase ora bisa ngomong Sunda. Tapi ya? Iya. Nyong bisa ngomong Sunda padahal. Ngomong bahasa Sunda bisa, Jawa bisa, Wetanan bisa. Nah, ngomong Jawa apa kenapa kok bisa? Itu tanggal papat jadi pernah ketemuan YouTuber Banyumas. Masa lu kayak jos banget. Mumpung lagi balik Pak Latif tekani mari ngene. Jaluk jajan. Sang Suriname. Lah Suriname jajannya mau apa ge? Apa? Suriname jajannya kayak kedok lindri kalau macam. Kedok lindri. Orang lindri iya. Orang sayup kok nang pesawat. Ya, apa kan sih? Orang bok? Orang kena loh. Ya, Pak Latif biasa jajan nangkana kayak gini Pak ya, jajanan ya. Iya. Nangkana kayak gimana? Ini pada baik. Suasana kayak nang Suriname. Aku naik nonton konten-kontennya Pak Latif ini di Surindo Family ini dari sekang bok anak sing ora bisa bahasa Indonesia kan. Sekang daerah-daerah cuacanya ya, atmosfernya kembar. Persis kayak Jawa ya. Persis kan Jawa. Jadi naik ngobrol karo si Dev ya. Dev. Terus anak sing kanca sekang anak juga kayaknya gandrung. Karena kamu nganten gandrung ya kan. Iya. Naik Paramaribo kayak Pak, kayak Semarang. Paramaribo ya Kroya lah. Kroya? Kalau ke Semarang orang? Ya Kroya. Ya sebelah Kroya Cilacap ya. Kayak Pak Latif kanggo dulur-dulur sing nang Suriname pengen weruh Indonesia. Weruh Indonesia kayak apa sih? Kalau macam beberapa tempat, kayak tempat kayak nonton YouTube Kulo Inyong aja lah. Iya benar. Oh Indonesia kayak gie. Jakarta kayak gie. Metropolitan. Naik Bali kayak gie, Jogja kayak gie. Naik Suriname ya kayak daerah-daerah kan. Kayak gitu. Terus tertakon. Mas, iya. Kemarin Indonesia kayak gara-gara ada acara itu kemarin ya, BIMTEK ya. Iya, kegiatan BIMTEK ya. BIMTEK ya. Terus saya balik ke terbang maring Suriname tanggal berapa? Tanggal 6. Tanggal 6. Tapi alhamdulillah ya di luar planning balik kampung ya Pak. Iya, di luar balik ya. Kan? Alhamdulillah bisa balik kampung. Beliau kayak wis 6 tahun ya Pak. 6 tahunan. 6 tahun orang mulai. Orang Bali Indonesia. Nah, aku lihat Suriname kayak ongkosnya larang banget. Benar. Ketimbang aku nak lu ngamaring Asia, Cina, Taiwan, segala macam murah. Kayak maring di Suriname transit segala macam penerbangan berapa jam? Pirang jam? 24 jam. 24 jam kan? 24 jam, maring Arab mung 8 jam. Maring Suriname mumet. Kesel sumpah. Iya benar.
Ya, jane iki Indonesia kan Suriname nang disi Pak. Ya setengah kono lah ngisor jagat lah. Oh iya, Ya iya. batu banget. Hmm. Tapi alhamdulillah Pak Latif, saya sendiri pribadi nih dengan sangat tidak direncanakan. Loh, beliau nih, Mas, aku nanti, enggak, Mas, aku pesan skincare ya. Skincare, ya bisa kirim mari di. Deneng alamatnya Cilacap. Cilacap. Kayak gini kayak pesan noise kayak pesan noise. Kayak alamat Cilacap loh. Ya kan yang Cilacap apa? Iya, aku lagi nang Bali. Pelanggaran kayak jadi pelanggaran ini. Tapi alhamdulillah biasa silaturahim gitu. Iya kan posisi mendadak. Ya, ada BIMTEK, sudah ada apa namanya? Sudah ada informasi tapi belum pasti Kapan? ya. Terus kita masih meraba-raba. BIMTEK itu kan setiap kali diadakan itu per regio ya, regio Amerika, regio Eropa, regio Asia. Tapi kali ini kita luar biasa ya, seluruh dunia. Seluruh dunia ya. 128 negara. 128 negara. Iya. Oke. Jadi kumpul jadi satu di gedung apa namanya? Convention Nusa Dua Bali. Nusa Dua Bali, ya betul. Jadi neng kono acaranya cukup spektakuler lah. Kalau kita ngomong spektakuler. Karena apa? Kita biasanya kenal regio Amerika ya. Ini kenal seluruh dunia. Bayangkan. Duta negara kayak paham tuh. Bari sangoni negara. Jajan. Tiket yang mendadak seperti itu, makanya kita nggak info ke teman-teman ya. Mau pulang nggak. Sekarang dapat tiket, besok berangkat. Wah, luar biasa. Jadi mendadak sekali. Luar biasa kan. Ya tapi hikmah mendadak itu kita bisa ketemu silaturahim kayak gini. Aku dolan maring ngene. Dolan maring kampungnya Pak Latif nang masuknya nang si kampung. Aku pikirku sekarang Cilacap kota ya. Pikirku ya. Apa? Sumbio. Gas sampai Sumbio. Takon wong. Eta 25 gitu di. Kalau maten di mana? Teleng. Si kampung kelewatan 30 kilo. Balik kemana? Terus sampai kene desa nek ketemu takon wong karena lapangan ada lapangan. Terus anak satpam lewat. Mas mau nanya RT 25 di rumah sama Pak Pak Fakudin. Pak Fakudin ini malah aku mlebu sekolahan. Pikirku kayak beliau kayak lagi shouting di sekolahan ya kan lagi ya konten apa ya anak kegiatan nang sekolahan kene. Mlebu, Mas langsung masuk aja ya. Mas udah gini Mas salah wong ngene lho. Tapi ya mirip kalau Pak Fakudin. Jebule kakaknya. Dilala kami semua cara kebetulan ya. Iya memang kakak saya agak sedikit mirip ya. Kapan-kapan kita ngobrol dengan kakak saya. Jadi yang lebih lucu lagi dulu ketika kakak saya nikah. Iya. Ketika kakak saya nikah. Kita kan salami. Kita kan pakai seragam sama itu dengan baju yang sama, seragam sama. Nah ketika nikah itu kan orang-orang pada nyumbang lah. Dulu nyumbangnya bukan pakai kotak ya. Langsung. Lah kok saya dapat sumbangan banyak. Ya karena salah sasaran gitu. Nah ngomongnya ya. Terus jadi ngobrol ketemu. Oh itu adik saya ya. Terus aku menang baik karo guyu-guyu lo senyum. Karo dua kok kenapa mah? Wis sini aja no kembar kok bahasane ngomong guyu kabeh. Kembar. Suaranya guyune kembar. Iya. Jadi ceritanya begitu teman-teman. Nah, Indonesia kayaknya. Mungkin langsung Suriname ya Pak. Orang anak ya. Suriname ya. Ini mau bar telepon. Batir sekarang Suriname. Dulur sekarang Suriname. Pak Latif bahasanya bahasa Belanda. Nyongsing bingung. Ya, oh ya aku tak cerita kayak asal mulanya ke Suriname itu tahun berapa, terus anak-anak sih bukannya apa kenapa waktu itu gitu ya. Iya. Semaringan apa? Jadi dulu kan kita ke sana kerja di perkayuan lah.
awalnya perkayuan. Sudah saya ceritakan di Surindo Family. Ya. Di kayu, kemudian selain itu perusahaan ada misi dakwah. Hmm. Jadi siang kerja di kayu, malam ngajar. Ya gitu. Luar biasa. Tapi perusahaan tidak bisa berjalan dengan baik ya karena faktor saya nggak ngerti lah, intinya nggak ngerti. Terus mereka perusahaan ini dari Malaysia, Hmm. namanya DTS, di Terengganu Suriname. Hmm. DTS di Terengganu Suriname. Terus ketika perusahaan nggak jalan, bubar, Pulang ke Indonesia. pulang ke ke Malaysia. Ke Malaysia ya. Oh berarti kiriman dari Malaysia Iya, awal itu. Malaysia. Nah saya di sana ditinggal Oh bisa? sendiri ya. Anak gue huruf kelaben apa udah tinggal. Tapi ya karena saya sudah apa ya membaur dengan masyarakat, terus saya direkrut oleh organisasi sana untuk membantu organisasi. Oh gitu. Nah, setelah membantu organisasi, saya diajukan ke pemerintah sana Oh gitu. melalui departemen Pendidikan. departemen dalam negeri. Oh. Nah, akhirnya saya bantu di Pakri ya. Kementerian Dalam Negeri. Ceritanya kayak gitu. Oh gitu. Hmm. Untuk Kementerian Dalam Negeri. Untuk Indonesia. Hmm. Apa untuk Untuk Suriname. Saudara dari Suriname. tamu kok disip. Nah, iya. Oke. Oke. Eneng bunyai. Laki-laki. Orang Oke. bunyai, masya Allah. Jangan. Sehat, Mas. Alhamdulillah. Berapa tahun gak ketemu, ya Allah. Nunggu. Ini kenalkan Mas Gulo Nyong. Iki YouTuber Gulo Nyong Dari mana? dari Cilacap. Oh, dari Cilacap. Mm-mm. Ini sedang bikin Nggak iya ternyata. apa-apa, nggak apa-apa. Oh, iya bisa dilanjut. Betul. Apa coba? Monggo. Lagi Ya ini lagi collab. Nah, kalau kayak ceritanya Bapak Kelapin ini. Lain ini. Enggak lah. Enggak. Oh, enggak lah. Ya, tenang Ini- saja. Ini buat YouTube. Oh, gitu. Ya jadi ceritanya seperti itu. Oh gitu. Terus saya masuk di Kementerian Dalam Negeri sampai saat ini. Terus berikut lanjutnya sampai saat ini ya. Iya. Gitu ya udah lanjut aja monggo, Ge. Belum. Ada berapa hari di rumah, Mas? Sampai besok. Oh, sampai besoknya udah monggo lanjut aja. Satu lagi. Amin. Amin. Nggak mentang dulu. Enggak, makasih. Kalau ada orang tuh tangi. Gitu, kena kayak gue teman-teman, dulur-dulur, nang Jawa, nang Jawa kayak, kalau tetangga baru pulang dari luar kota atau merantau, ketemu kayak gue, apa maning lawas, wis ra kepetuk, wis ra ketemu, bahasa Jawa nih gue, mana ya Surabaya, Iya. lawas ra petuk. Jadi aku sih nggak belajar ngomong Jawa sih. terus saya kata gitu, nah udah berapa tahun di sana, terus menikah itu ketemu nek nang apa? Oh, menikahnya itu tahun 2010 sebetulnya. Oh 2010. 2010 saya itu ya dari Suriname saya pulang gitu. Oh pulang dulu. Waktu itu 2007 kayaknya. Kita mau antar jamaah haji Suriname, terus langsung saya pulang ke Indonesia. 2009 saya ada training di Malaysia, Tibun Nabawi itu. Ada apa namanya ya, pengobatan tradisional ya. Iya, apa Itu kerjasama dengan HPA itu. HPH Herbal Penawar Al-Wahid dari Malaysia yang terkenal itu kan. Iya. Ada training itu, terus saya balik lagi ke Suriname 2010, balik ke sini lagi. Rencananya mau ngambil apa namanya, sertifikat itu. Sertifikat. Terus saya nggak balik lagi ke sana, ke Suriname. Saya niat mau di Indonesia saja lah. Nah itu nikah tahun 2010, 2011. Terus pas 2014 apa ya, kalau nggak salah, ada seleksi di Kementerian Luar Negeri. Saya ikut lokal staff ke sana, diterima di sana. Terus 2016 saya ditarik di Kementerian Dalam Negeri Suriname. Itu Kemendagri ya? Iya, Kemendagri. Kemendagri sana? Sana, Suriname. Bukan Indonesia? Bukan. Nah, karena tadi pegawai namanya tadi negara Suriname tapi tetap Indonesia kan? Oh Indonesia, paspor ya? Indonesia tetap. Oh, tapi iya udah paspor Indonesia ya, lama gitu. Pakai visanya bisa apa? Jadi kita punya izin tinggal. Izin tinggal ya? Izin tinggal ya. Izin tinggal sementara
2 tahun sekali diperpanjang, diperpanjang. Sampai kemarin kita dapat apa ya, VR lah, izin tinggal permanen ini. Oh gitu. Jadi sudah kayak orang Suriname lah. Oh, betul. Jadi hak-haknya sudah persis kayak orang Sama Suriname. gitu Iya. ya. Masa luar biasa. Tapi di sana betah ya, Pak? Ya kayak sini, kayak Iya, emang tempat kita ya betah saja Iya. Ya emang iya sih. Like, saya kalau lihat channel-channelnya Pak Latif ini di Surindo Family, kayaknya Indonesia banget. Wis kembar, jadi nggak ada perbedaan. Terus makanan. Makanan Pak Latif naik lihat tempat makan jualan pada bayi nang Indonesia, lopis, lanting, ya, lantingan, lanting, kerupuk biasa bayi lah. Ketuk. Anak kafe, soto, pecel, ya Ya, anak-anak betul. Kembar. Bakmi. Kayaknya nggak seperti kalau kita main maring seberang lah, maring Kuala Lumpur makanan beda. Terus yang menjadi apa namanya ya, yang menjadi pikiran dalam benak hati saya itu ada banyak orang Indonesia yang kepengen ke Suriname sebenarnya. Ya, betul. Bukan karena faktor apa ya, satu karena faktor kita sama-sama orang Jawa, di sana kebanyakan orang Jawa. Kemudian ada beberapa potensi yang bisa digali di sana seperti pengolahan tanah, kemudian apa yang kemarin ya, perdagangan ya. dan sebagainya. Itu potensi yang bisa digali di sana. Kita sudah kerjasama dengan Universitas Jogja itu? UGM. Bukan, UGM sudah antar pemerintah itu sudah lama. Taman Siswa. Oh, Taman Siswa. Kita adakan kerjasama di bidang pendidikan, UMKM, kemudian ada kerjasama di bidang kesehatan. Itu sudah berjalan. Ya. Terus kemarin saya diundang di Pertamina, Universitas Pertamina itu minta gimana Pak Latif, ada potensi-potensi apa yang bisa kita gali di sana. Karena Pertamina kan pertambangan ya, energi ya. Ya, terus saya bilang, Pak, di Suriname itu ada perusahaan minyak namanya Statoil, itu butuh konsultan. Karena apa? Penggarapannya mereka masih manual, masih manual banget, belum profesional. Coba itu didekati. Karena apa? Karena saya sering ketemu dengan konsultan Indonesia yang di sana. Oh gitu. Iya. Lah barangkali dari Universitas Pertamina sendiri punya tim ya, bisa kerjasama di bidang itu luar biasa. Kemudian yang kedua yang bisa digali adalah kerjasama di bidang pendidikan. Suriname mengirimkan mahasiswanya ke Indonesia untuk kuliah di Universitas Pertamina tadi. Oh gitu ya. Akhirnya Pak Budi Sucipto itu wakil rektor ya Universitas Pertamina itu ngomong sama saya, ya kami minta pertolongan Pak Latif lah yang sudah lama di sana. Ya lama di sana seperti kepala sukunya di sana. Akhirnya ya saya siap bantu Pak. Nah, terus apa yang bisa saya bantu? Karena bidang-bidang itu bukan bidang saya. Pak Latif bisa menjembatani enggak dengan pemerintah Suriname? Siap. Ya. Nah, terus saya bagaimana? Ya pertama kita harus mengenalkan dulu sama Pak Dubes ya, Dubes Suriname di Indonesia. Kita presentasi di sana, terus ngobrol apa saja yang bisa kita kerjasamakan. Pak Latif kenal nggak dengan Pak Dubes? Itu teman saya. Teman saya ngaji setiap hari kayak gitu. Itu Dubes yang di sana? Ya, di sana. Dubes Suriname yang di Indonesia, di Jakarta. Oh iya. Jadi di Jakarta itu ada kedutaan Suriname gitu. Nah, akhirnya bisa nggak Pak Latif kontak mereka? Ya bisa sekali. Langsung saya telepon, Pak Dubes, gimana nih? Universitas Pertamina mau adakan kerjasama dengan pemerintah Suriname. Oh ya bisa saja. Ya kita coba ngobrol dulu Pak Latif ya. Lah kapan? Nah, tanggal 8 itu udah diputus. Saya ada waktu tanggal 8, tanggal 6. Maunya tanggal berapa? Tanggal 8. Tentukan saja tanggal 8. Jam 10 pagi. Oke, terus saya ngomong sama wakil rektor Pertamina, Pak ini tanggal 8 ya, silakan dieksekusi dibikin agenda yang bagus ya, karena ya ini orang sibuk lah, harus betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Akhirnya ini rencananya tanggal 8. Tanggal 8 ini. Iya. Tapi jangan udah balik kan? Nah, itu. Makanya saya ngomong Pak, meskipun sudah tanpa saya, ya, saya kan membuka pintu ya. Betul. Silakan diolah sendiri Pak. Ya. Tapi potensial yang saya sebutkan itu tepat sekali. Gitu. Insya Allah tanggal 8 ini ada pertemuan. Luar biasa Pak Latif nih. Menjembatani Indonesia dengan Suriname di bidang eksplorasi minyak, gas dan
Bumi. energi ya. Energi. Jadi emang Suriname emang masih kayak kalau saya lihat dekat sama itu kan, sama Guyana. Guyana, terus dia dekat ke pantai ya. Iya, Guyana Prancis, Guyana British ya. Heeh. Sana. Terus Terus yang kemarin itu baru ditemukan sumur minyak. Itu diprediksi lebih besar dari apa ya, penemuan minyak yang ada di kawasan Caribbean. Jadi sumur itu kalau digali, kalau dibor gitu, sehari itu bisa jutaan barrel gitu katanya. keren itu. Dan lama gitu ya. Dan lama waktunya. Kayak Cipari kan dulu pernah tuh, tapi nggak jadi karena sebentar lah itu. Jadi kegedean cost operasionalnya Iya, iya. gitu. Luar biasa nih Pak Latif, pengalamannya banyak sekali tuh. Pengalamannya akeh nang Suriname, bolak-balik Suriname. Aku nek misalnya kayak Pak Latif 2004 wis balik ke Indonesia, bebotem mari Suriname aduh. Sing barak bae anak. Misalnya ya parak-parak bae lah. Iya. Itu aduh banget. Aku harus mikir pesawat ya. Iya, panjang Iya. sawat ya. Ya kan? Tapi lah lebih meneng ya. Kalau misalnya ke Amerika aja 24. Ya sama sih, hampir sama ya. Iya. Hampir sama. Ke Hawaii. Ya sama lah. Aduh banget. Tapi untuk ini Pak, untuk kehidupan nang Suriname kayak murah atau larang? Nah, untuk saat ini memang termasuk mahal sekali lah. Mahal. Suriname itu wajah desa dengan biaya hidup kota itu lah. Oh gitu. Iya. Tapi memang Standarnya itu standar Eropa, standar Amerika. Oh iya, iya betul. Coba bayangkan ya, sewa rumah. Tapi di Paramaribo ya. Mm. Di Paramaribo kemarin teman saya diplomat itu mau sewa rumah. Itu rata-rata di sana itu 1.500 sampai dengan 1.900 US dollar. Oh gitu. Iya. Per bulan tahu? Per bulan. Per bulan. Berapa itu? 1.500. 1.000 minimal 1.500 lah. 1.500 ya. Ya sekitar 105 bulan bukan? Hah? Sekitar berapa? Sekitar 25-an apa? Ya, 25 sekitar 20 juta lah, 20 juta lah. 20 jutaan Ya. ya sebulan. Oh, larang, Bok. Padahal kayak Kroya ya. Iya. Kayak Kroya kan? Iya. Paramaribo. Ya Cilacap lah. Cilacap. Larang banget ya. Ada nggak nih Mana nenek? di Cilacap? Cilacap ya ada. Nggak sewanya segitu per bulan ada ya? Cuman nggak ada. 25 juta setahun. Setahun. Lah ini sebulan. Larang. Mungkin dalamnya kalau macam komplit. Biasa, rumah biasa. Oh, iya? Iya, nggak terlalu istimewa lah. Saya memasuki rumah-rumah mereka ya standar-standar biasa saja. Di Cilacap disewa sama salah satu perusahaan kontraktor sing gambar traktor kayak loh. Kayak yang terkenal di Jakarta. 22 juta setahun. Setahun. Gede umai bangunan anyar. Sing Lah, gambar ya. kayak, sing gambar traktor kayak. Itu 22 jutaan setahun gue. Itu kemarin tarik ulur. Maunya yang punya rumah itu $2.000, tapi masa kayak gitu $2.000 di Eropa saja nggak sampai segitu. Ya kan nyewa rumahnya apa? Dapat dari negara Siapa? jenengan di sana. Kalau saya punya sendiri. Udah punya sendiri ya. Oke, Tapi- nyasuk nek nuku rumah anak tuku nang Indonesia biasanya ngapa? Tuku lemak ini, nyok tuku lemak ya. Eh, Tuku nang kana sing ngapa? Beli Depok. iya. Kata pena Indonesia nuku nang kana. Iya. Larang apa-apa. Oh, mana nang desa-desa yang murah. Naik makan sekali makan berapa? Ah, itu kursnya kurs apa ya? Kalau dikurskan Indonesia sekitar 100 ribuan. Nah, kemarin saya kan ngupload itu kan, Iya. yang berkat itu, berkat Berkat nilainya itu segitu. kecil, berkat kecil itu sampai 200 ribu. Oh, ya? Iya. Mahal, biaya hidup mahal. Standarnya larang ya kan ya. Standar Eropa. Tapi untuk orang sana itu untuk apa tuh namanya UMR. Katakan sepira. UMR untuk orang sana sekitar sekarang itu sekitar 6.000 7.000. SRD ya, SRD. Memang karena inflasi ini ekonomi ya. Karena inflasi, maka kalau dikurskan dengan rupiah itu rendah. Oh rendah ya. Rendah. Dulu kan pernah $1 berbanding $1. Amerika $1, Suriname $1. Ya, terus berkembangnya waktu, terus semakin ekonomi semakin melorot. Sekarang $1 itu 2,5 SRD. SRD Ya, $1 gitu ya. $1 berbanding 2,5. Nah, itu Terus juga. berkembang lagi menjadi 7.
Terus berkembang lagi menjadi 15. Lah karena situasi politik yang stabil ya, ya mungkin korupsinya banyak, hutangnya banyak negara. Sekarang $1 berbanding 40, 40. 40 SRD. Waduh. Ya, Ya kelepek-kelepek. kelompok Iya. sama Indonesia aja mungkin tinggi Indonesia tapi Iya. ya kan? Biaya hidup larang, Pak. Kalau di Indonesia $1 15 lah ya, Ah. 15. Di sana 40. Makanya Makanya kalau punya uang dolar ke Suriname bagus, investasi itu. dari sana ya. Iya. Beli tanah, beli apa itu nanti masalahnya nanti Bisa dijual gitu loh. ya. Dijual misalnya rumah kecil di pedesaan dijual 50.000 Hmm. dolar. 50 dolar kan 500 juta ya. Misalnya kayak gitu. Karena untung banget lah, nggak ini sedikit gitu, terus dijual gitu ya. Nah, kayak aku tuku lemah nanti kayak ya misalnya rumah lemah nang baru ya tuku lemah nang kayak nang Tulungagung kayak tuku nawarin lemah kan Suriname itu ya misalnya luput jadi emang sana itu dari segi ekonomi itu sana standarnya Eropa ya Iya. tapi inflasi banget Iya. untuk mata uangnya gitu. Tapi kalau pas lagi stabil ya tidak mengalahkan Suriname ya. Jadi sana itu masyarakatnya stabil banget. Misalkan stabil Iya. ya. Terus negara aman, Aman, ya. tentrem. Tentrem ya. Coba bayangkan sekarang. Inflasi segitu saja, masyarakatnya itu nggak pernah mengeluh. Iya. Oh, iya betul. Caranya demo ya. Iya, nggak ada demo. Betul. Bensin sekarang 45 per liter. 45.000 itu kan. 45 SRD. Kalau dikurskan ya mungkin ya sekitar 20.000 lah sini. 20.000 sini. sini. 20.000. Di sana 45 SRD. 45 SRD ya. Setiap hari, ya setiap minggu lah itu naik. Tapi nggak pernah ada yang mengeluh. Nggak komplain. Dan mobil semakin banyak. Sana gitu ya. Iya. Ya. Dan mobil sana kan cc-nya tinggi-tinggi. Iya betul. Padahal negara kecil ya. Iya. Terus jarang tanjakan padahal ya. Jarang tanjakan, sesanya tinggi-tinggi. Berarti kan poros bensin 2000 cc, 1800, 1500. 27. Nah, ini sekarang ya memang akhir-akhir ini banyak yang dimari yang kecil-kecil itu kayak Yaris gitu kan. Jazz itu sekitar 1300 cc. Karena apa ya itu faktor itu. Karena Faktor mahal ya. pada mahal. Yang kita punya itu 2000 cc. Mobil Eropa ya. Ah, Eropa yang kan ya. anu Jepang. Jepang ya. Apa sih? Noah. Oh, Noah. Ya Toyota itu. Jepang. Ya, punten teman-teman. Ya, no. Beduk. Ya. Ya, kalau orang Eropa bingung masukin gulanya gimana? Ya $8 lah. Suriname. Dolar mending menggunakan mesin. Wah, dolarnya paling itu Thailand, motor-motor itu, Cina ke atas, ke Busan, ke Beijing. Kemarin Suriname ya, tapi bagus juga sih Pak. Kita nggak tahu loh ke depan tuh seperti apa. Mungkin aja kan saya kan kenal sama dikenal sama menteri, ya kan, terus diajak ke sana atau seperti apa, terus lihat peluang pasar sana kan kita nggak tahu lah. Iya. Ke depan tuh gimana? Ya, Bismillah aja lah. Apapun itu adalah anak saya gini, apapun itu bisa menebar manfaat untuk umat. Jadi memberikan banyak manfaat lah. Karena hidup kita nggak tahu yang ke depan itu seperti apa. Ini Pak, jalan seperti apa? Kayak Pak Latif nih, mau pulang kampung juga nggak tahu kapan dia berarti pulang kampung. Kita nggak tahu akan ketemu beliau ketemu. Di luar rencana kan gitu. Walalam. Awalnya sih panjangan lihat Surindo Family gitu ya. Iya. Saya jujur saya ini sangat interest banget sama kebudayaan-kebudayaan lain. Dan saya itu adalah interest banget sama suku-suku Jawa yang ada di Suriname. Mereka bisa hidup di bagian negara lain gitu. Ada suku Jawa di sana sampai sekarang ada. Nah, terus saya ikut-ikutan grup. Terus saya punya grup WA juga waktu itu. Sampai berteman beberapa orang di sana. Dan akhirnya saya sering lihat YouTube. Loh, ada Surindo Family nih. Saya
bingung sama beliau nih. Ini beliau ini orang Jawa, anu keberisi ceritanya. Sempet jadinya saya sama beliau ini tukar-tukaran WA, teleponan. Oh, yang seperti beliau ceritakan tadi itu, kenapa di sana ngapain makana konten dong apa? Ya orang mungkin monet dolar kuning ya ambruk. Ya bok, ya iya orang mungkin ngode lah. Ada bilang artis aja. Katanya yang penting kita berkarya. Itu yang pasti. Jangan liatin, wah ini subuh ya, tidak. Karena itu, kayak saya nih enak ya, jadi kontainer ya, kontainer mau melakukan ditaknya, cari orang ngode ya, cari orang tadi, mari anak-anaknya, tuh kameranya pira, upload bareng di tag. Aduh, ngon pira sih, caranya artis apa endorse saya produk semiliar, kayak gitu teman-teman. Ya, alhamdulillah demikian sudah cerita kita di sini. Mungkin ada yang mau disampaikan, Pak? Kayak channelnya Pak Latif, apa channelnya Ya, channelnya Pak Latif lah. Ya channel bareng-bareng. Iya bareng-bareng ya. Jadi teman-teman sekalian, ya sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa melalui media sosial ini, ya YouTube, Facebook, kita para YouTuber sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Betul. Kalau saya sih kepenginnya meningkatkan taraf kebudayaan Jawa yang ada di Ya, Suriname. betul. Saya kepengin memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Suriname, terutama budaya Jawa. Dan bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu yang kepengin saya pertahankan. Pertahankan. Betul. Makanya tidak henti-hentinya saya menggerakkan orang-orang untuk kursus bahasa Jawa, bahasa Indonesia yang ada di seluruh, semangati gitu loh. Biar nanti kita kan merasa bangga ya. Iya, betul. Bahasa Jawa ada di sana ya. Betul. Bahasa Indonesia ada di sana ya. Betul, betul kayak. Kepunten gitu, nambah ya. Saya jujur sendiri kayak jujur. Saya dulu di tahun 2011, saya bikin dulu zamannya blog ya. Ngomong ngapak saya di Jakarta, saya kenal-kenalan sama itu loh. Jadi kan adminnya ngomong ngapak dulu belum ada YouTube, masih nggak kayak sefamiliar sekarang. Ngomong ngapak, daplunan gitu loh. Aku ngadmini kayak. Kenal dari situ, wong Bekasi, kenal. Ya. Nah, setelah itu saya mau di situ ya. Musik ya. Yuk. Ya tadi itulah keputus sama. Jadi kita harus berbangga sama bahasa budaya kita sendiri, bahasa Jawa. Ya teman-teman, saudara-saudara yang di Sunda ya harus bangga juga dengan Sunda. Siapapun di Indonesia kan cuma jemuk nih. Ada Sunda, ada Minang, Jawa, segala macam, harus berbangga. Karena kita suku yang beragam ya Pak. Betul. Dan saya sangat salut buat teman-teman, buat saudara-saudara kita di Suriname, karena mereka yang saya lihat dari kegiatan Pak Latif di sana itu terus memblow up terus tentang budaya Jawa segala macam. Salut, mantap Pak Latif, menginternasionalkan Jawa, nggak lupa loh. Ya mudah-mudahan Jawa tetap eksis di Suriname, berkembang sampai keturunan-keturunannya jangan sampai hilang lah, intinya kayak gitu. Saya punya niatan seperti itu. Ya. Dan ini kita akan coba terus gerakan kerjasama Indonesia dengan Suriname juga, khususnya dalam bidang budaya gitu. Nah, itu saja. Ya udah. Oke, kita closing. Monggo Pak, closing lah. Terima kasih teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Kulo Inyong Surindo Family kolaborasi. Ya, mudah-mudahan berhasil. Kami dari Kulo Inyong. Dari Surindo Family. Jangan lupa pilih kami di 2025. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan tonton. Like, comment, subscribe, dan share. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Wis.